Halo semuanya, jumpa lagi di channel Edu Teknologi. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semua bagaimana cara kita untuk menggunakan rumus VLOOKUP dan juga rumus HLOOKUP di Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah menyediakan dua buah sheet ya teman-teman yang sudah saya siapkan sebelumnya. Sheet yang pertama merupakan sheet VLOOKUP dan sheet yang kedua merupakan sheet HLOOKUP ya teman-teman ya. Oke, mungkin di sini saya akan bahas terlebih dahulu untuk tata cara penggunaan rumus VLOOKUP ya teman-teman. Nah, jadi VLOOKUP merupakan singkatan dari vertical lookup. Nah, maksudnya vertical lookup itu adalah di sini kita harus mengacu pada tabel referensinya ya teman-teman ya. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini, saya memiliki dua buah tabel pada sheet VLOOKUP ini ya teman-teman. Nah, di sini ada pada tabel yang pertama itu merupakan tabel dari beberapa pegawai dengan golongan yang berbeda-beda. Dan juga di sini kita akan mengisikan bagian gaji, tunjangan, dan total dari keseluruhan gaji dan tunjangan tersebut ya teman-teman ya. Dan selanjutnya pada tabel kedua itu adalah tabel referensi. Nah ini tabel referensi yaitu yang ini yang berisikan golongannya dan juga gaji. Gaji dan tunjangan ini berdasarkan golongannya. Jika golongan 1, maka gajinya 2 juta dan tunjangannya 1,5 juta. Begitupun selanjutnya ya teman-teman ya, untuk golongan 2, gajinya 3 juta dan juga tunjangannya adalah 2 juta rupiah, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan di sini untuk tabel referensinya itu berbentuk vertikal. Maksudnya vertikal di sini adalah bentuknya adalah menurun ke bawah seperti itu ya, atau tegak seperti ini. Jika kita lihat di sini untuk bagian golongan itu dituliskannya ke bawah atau menurun ke bawah seperti ini, sehingga kita bisa membilangkan bahwa bentuk dari tabel referensi ini adalah vertikal seperti itu. Dan juga gaji ditulisnya menurun ke bawah, sehingga bisa kita juga bilang tabelnya berbentuk vertikal ya teman-teman ya. Dan juga tunjangan itu bentuknya ke bawah juga atau menurun ke bawah seperti itu. Jadi ketika kita ingin menggunakan rumusnya, kita harus menggunakan rumus VLOOKUP ya teman-teman ya. Dan di sini saya akan mengisikan pada bagian sel atau kolom gaji ya teman-teman ya, dan juga kolom tunjangan berdasarkan golongan karyawan tersebut. Nah, di sini biasanya itu kalau kita melakukannya atau mengisikannya dengan cara biasa gitu ya atau cara manual, tentunya kita akan melakukan copy paste ya teman-teman ya. Nah, di sini misalnya untuk golongan 2 kita pasti akan mengisi gajinya itu mengcopy paste di sini ya. Gajinya adalah 3 juta, lalu kita pastekan di sel D3. Lalu untuk tunjangan kita copy yang ini, lalu kita pastikan lagi di E3. Seperti itu. Tentunya itu akan tidak efektif ya teman-teman ya. Karena kalau data ada banyak sekali, tentunya akan menyulitkan kita dalam mengisi datanya. Nah, kalau ada ratusan gitu ya datanya, tentu kita akan mengulangi hal yang sama berulang kali seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP atau vertical lookup seperti itu ya teman-teman ya. Cara menggunakan rumusnya cukup mudah sekali, yaitu di sini misalnya saya akan mengisikan pada sel D3 teman-teman ya, atau kolom gaji, yaitu dengan cara kita bisa menuliskan saja sama dengan, lalu kita tulis saja VLOOKUP. VLOOKUP. Seperti ini ya teman-teman ya tulisannya. Lalu kita beri kurung buka. Nah, selanjutnya Microsoft Excel akan memberikan panduannya atau tata caranya atau urutan kita dalam menggunakan rumus VLOOKUP ini. Nah, apabila teman-teman perhatikan di sini, bagian yang pertama diberi cetak tebal ini merupakan urutan yang paling pertama yang harus teman-teman isikan gitu ya. Nah, pada bagian yang pertama merupakan lookup value. Maksudnya adalah bagian mana dari tabel asal ini yang sebelah kiri, tabel sebelah kiri yang ingin kita jadikan kuncinya sebagai kunci untuk mencari nilai pada tabel referensi yang di sebelah kiri ini teman-teman ya. Nah, apabila teman-teman perhatikan di sini, yang saya jadikan kunci adalah pada bagian kolom
golongan ya teman-teman ya. Nah, di situ kita bisa klik saja pada sel C3. Nah, di sini golongannya 2 ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita beri saja titik koma atau koma. Ini berdasarkan komputer teman-teman ya. Nah, di sini kebetulan di komputer saya tanda pemisahnya adalah titik koma. Nah, jadi ini disesuaikan saja dengan komputer teman-teman. Nah, selanjutnya yang dicetak tebal berpindah ke tabel array. Nah, di sini maksudnya adalah tabel referensi yang ingin kita jadikan atau kita ambil datanya untuk kita jadikan data sumber dalam tabel utama kita. Nah, di sini tabel referensinya adalah yang ini ya teman-teman, tabel yang sebelah kiri. Kita blok saja tabelnya, lalu kita klik saja F4 pada keyboard kita untuk mengunci supaya tabel ini tetap absolut seperti itu ya teman-teman ya. Kita tekan F4 pada kedua koordinatnya. Lalu di sini F4 lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Lalu setelah itu kita beri tanda titik koma atau koma untuk berpindah ke bagian selanjutnya, parameter selanjutnya. Lalu berikutnya adalah parameter kolom index number. Nah, maksudnya di sini adalah kolom mana yang ingin kita ambil datanya. Nah, di sini karena saya ingin mengisikan kolom gaji, maka saya ambil yang kedua. Di sini hitungnya dari sebelah kiri ke kanan ya teman-teman ya. Nah, di sini golongan itu kolom pertama, lalu gaji itu kolom kedua, dan tunjangan itu kolom yang ketiga. Nah, di sini saya ingin mengisi gaji, maka kita ambil angka 2 ya teman-teman ya. Kita tulis saja 2 di sana. Selanjutnya kita beri titik koma atau koma. Lalu setelah itu akan muncul 2 pilihan seperti ini untuk range lookup-nya. Nah, di sini saya sarankan teman-teman untuk menggunakan atau memilih false ya teman-teman ya. Jadi kita akan memilih apabila hasilnya itu tepat gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita pilihnya yang atas atau yang true, maka Microsoft Excel akan memilih angka terdekat seperti itu ya. Jadi kalau angkanya 1 itu tidak ada, dia akan pilih angka 2 sebagai hasilnya seperti itu. Jadi kita pilih saja false ya teman-teman ya. Jadi kalau angka 1 ya tidak ada, maka akan diisi kosong seperti itu ya teman-teman ya, atau NA seperti itu. Nah, di sini kita pilih false saja. Lalu kita tutup kurung. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Lalu kita ketik saja atau tekan saja enter di keyboard kita. Nah, nanti akan secara otomatis untuk golongan kedua akan diisikan gajinya adalah 3 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk nama-nama berikutnya kita bisa tidak usah menuliskannya atau menulis ulang rumus tersebut secara berulang-ulang kali. Kita hanya perlu mengerjakannya 1 kali saja ya teman-teman ya. Yaitu dengan cara kita bisa klik sel C3 atau D3 teman-teman ya. Lalu kita bisa klik di bagian kanan bawah ini ada sebuah titik hitam. Kita arahkan kursor kita atau mouse kita ke arah sini sampai mouse kita atau kursor kita berubah menjadi plus seperti ini, plus warna hitam seperti ini. Lalu kita double klik saja di mouse kita. Nah, nanti akan secara otomatis terisikan sampai semua datanya. Oke, selanjutnya pada bagian tunjangan kita lakukan hal yang sama dengan kolom gaji ya teman-teman ya. Yaitu dengan cara kita tulis sama dengan lalu VLOOKUP lalu kurung buka. Nah, lalu lookup value-nya di sini sama ya teman-teman ya, yaitu sel C3. Nah, setelah itu kita beri lagi titik koma atau koma sebagai pemisah parameternya. Lalu berikutnya adalah table array. Nah, kita tandai lagi dari H3 sampai J6 ya teman-teman ya. Lalu kita berikan atau kita tekan F4 di keyboard kita di setiap koordinatnya teman-teman ya, untuk mengunci agar tabel ini tetap absolut untuk baris-baris berikutnya. Seperti itu. Lalu kita bisa menekan titik koma atau koma di keyboard kita. Nah, berikutnya adalah kolom index number.
Nah, di sini saya ingin mengambil data tunjangannya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, tunjangan itu berada di kolom ketiga. Nah, ini kan golongan kolom pertama, gaji kolom kedua, dan tunjangan kolom yang ketiga. Nah, di sini tunjangan itu kolom ketiga, maka kita tuliskan saja di sini angka 3. Seperti itu ya. Jadi sedikit berbeda dengan penulisan rumus di gaji ya teman-teman ya. Lalu kita tutup kurung lagi, titik koma lagi. Lalu kita pilih false saja teman-teman ya. Lalu kita tutup kurung, baru tutup kurung seperti ini. Dan kita klik saja enter di keyboard kita. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk baris-baris berikutnya, kita tekankan saja di sel E3 kita. Lalu kita pilih di sini ya teman-teman ya, ada sebuah pilihan seperti ini, titik hitam ini, kita double klik saja. Nah, selanjutnya di sini kalau kita perhatikan lagi pada bagian tabel referensi, itu nominal uangnya itu ditulis dalam satuan rupiah ya teman-teman ya. Jadi lebih mudah untuk dibaca. Lalu caranya adalah cara untuk membuat nominal rupiah ini adalah dengan cara kita blok saja pada bagian uangnya gitu ya teman-teman ya. Lalu kita klik kanan di mouse kita. Setelah itu kita pilih format cell ya teman-teman ya, yang ini. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita pilih saja accounting di sebelah kiri. Lalu di sini kita pilih simbolnya yang Rp ya teman-teman ya. Nah, di sini ada banyak sekali simbol-simbolnya sebenarnya teman-teman, tapi di sini saya ingin menggunakan rupiah atau Rp. Selanjutnya kita pilih saja OK atau tekan saja OK di sini. Nah, nanti secara otomatis akan ditambahkan mata uang rupiah di setiap uangnya ya teman-teman ya. Nah, di sini total kita bisa menggunakan rumus sum ya teman-teman ya untuk menghitung total dari uang yang didapatkan oleh setiap karyawan tersebut berdasarkan golongannya seperti itu ya. Lalu kita jumlahkan saja dari gaji dan juga tunjangannya. Kalau kita tekan saja enter di keyboard kita. Lalu untuk baris berikutnya kita double klik tadi lagi. Nah, nanti akan seperti ini ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya untuk menggunakan rumus VLOOKUP di Microsoft Excel. Nah, mungkin kita langsung saja pergi ke contoh untuk pengguna rumus HLOOKUP ya teman-teman ya. Nah, di sini contohnya itu mirip-mirip seperti tadi, yaitu VLOOKUP ya teman-teman ya. Tapi di sini kalau kita perhatikan di sini tabelnya itu sedikit berbeda, yaitu tabelnya itu berbentuk horizontal. Nah, di sini horizontal VLOOKUP atau HLOOKUP itu merupakan singkatan dari horizontal lookup, atau di sini tabel referensinya berbentuk horizontal atau mendatar ya teman-teman ya. Nah, apabila teman-teman perhatikan di sini tabel referensinya berbentuk mendatar gitu ya teman-teman ya, atau berbentuk dari kiri ke kanan. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan golongan itu datanya ditulisnya secara mendatar, lalu gaji ditulisnya secara mendatar juga, dan juga tunjangan ditulis secara mendatar juga. Sehingga ketika kita menemui soal seperti ini, kita wajib banget menggunakan rumus HLOOKUP karena tabel referensinya berbentuk horizontal ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan mengisikan pada bagian gaji, yaitu kita harus menggunakan rumus HLOOKUP. Yaitu kita tulis saja di sini sama dengan, lalu kita ketikkan saja di keyboard kita HLOOKUP. Seperti ini. Lalu kita beri kurung buka. Nah, nanti akan ada bantuan atau panduan dari Microsoft Excel untuk menggunakan rumus HLOOKUP ini. Nah, untuk yang bagian yang pertama yang dicetak tebal merupakan lookup value. Nah, di sini maksudnya adalah sama seperti yang tadi sebelumnya, yaitu bagian dari tabel asal yang ingin kita jadikan kuncinya, atau sesuatu yang ingin kita jadikan kunci untuk mencari data di tabel referensi. Nah, di sini kebetulan data yang ingin kita jadikan kunci adalah pada bagian C3 teman-teman ya, yang ingin kita jadikan kunci. Nah,
Selanjutnya kita ketik saja titik koma lagi atau koma di komputer kalian. Selanjutnya merupakan tabel array. Ini kita blok saja semuanya pada bagian tabel referensinya. Selanjutnya kita tekan saja F4 untuk setiap koordinatnya. Tujuannya adalah untuk mengunci tabel ini supaya tetap absolut ya teman-teman ya. Kita tekan saja F4. Lalu yang ini juga kita tekan F4 lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita tekan lagi titik koma atau koma di komputer kalian. Nah, selanjutnya merupakan bagian row index 6. Nah, di sini karena saya ingin mengisikan gaji, maka gaji itu kan berada di bagian yang kedua ya teman-teman ya. Maka kita tulis saja di sini 2. Seperti itu ya teman-teman ya. Lalu kita klik lagi atau tekan lagi titik koma atau koma di komputer kalian. Nah, selanjutnya akan ada 2 pilihan ini. Saya sarankan teman-teman untuk memilih false ya teman-teman ya, atau exact match. Nah, selanjutnya kalian bisa memberikan kurung tutup ya teman-teman ya, untuk menutup dari rumus ini, rumus lookup ini. Nah, di sini kita tekan saja enter di keyboard kita. Nah, nanti akan secara otomatis seperti ini. Dan untuk baris-baris lainnya, kita tidak perlu untuk menuliskannya manual lagi. Kita bisa langsung saja pergi ke atau kita tekan lagi di sel D3, lalu kita klik di bagian kanan bawah ada sebuah titik hitam seperti ini sampai mouse kita kursornya berubah seperti ini ya teman-teman ya, tanda plus warna hitam. Kita double klik saja seperti ini, nanti akan terisikan semua datanya sampai ke bawah ya teman-teman ya. Lalu untuk bagian tunjangan kita gunakan lagi rumus lookup yang tadi ya teman-teman ya, yaitu dengan cara kita tulis saja sama dengan lalu lookup, lalu kurung buka, lalu lookup value. Lookup value-nya itu adalah di sel C3 ya teman-teman ya. Lalu kita titik koma atau koma lagi. Selanjutnya adalah tabel array. Nah, di sini tabelnya kita tandai aja semuanya. Selanjutnya tabel ini setiap koordinatnya kita tekan F4 untuk mengunci supaya tabel ini tetap absolut ya teman-teman ya. Kita tekan lagi F4. Nah, seperti itu. Lalu kita berikan titik koma atau koma untuk berpindah ke parameter selanjutnya. Selanjutnya adalah bagian row index number. Nah, di sini row-nya adalah row yang ketiga ya teman-teman ya, yaitu row tunjangan. Nah, di sini kita tuliskan saja 3. Selanjutnya kita klik saja atau tekan saja titik koma di komputer kita. Nah, di sini akan ada 2 pilihan seperti ini ya, sama seperti sebelumnya. Kita pilih saja false ya teman-teman ya. Lalu kita beri tutup kurung pada rumus tersebut. Lalu kita enter di keyboard kita. Nah, nanti akan secara otomatis seperti ini ya teman-teman ya, keluar hasilnya, yaitu untuk golongan 2, yaitu gajinya tunjangannya adalah 2 juta rupiah besarannya. Lalu untuk baris-baris selanjutnya kita bisa menekan titik hitam di sebelah kanan bawah ini, double klik ya teman-teman ya, sampai semuanya terisi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Lalu untuk mengubah supaya nominal ini berubah menjadi rupiah, sama seperti sebelumnya kita blok semuanya ini. Mungkin saya blok saja sampai total. Lalu kita klik kanan di mouse kita. Lalu kita pilih format cell ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita pilih accounting lagi. Nah, selanjutnya pada bagian simbol kita pilih RP. Lalu kita pilih OK ya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Lalu pada bagian total, saya akan menjumlahkan dari gaji dan juga tunjangan. Nah, kita mungkin bisa tekan saja sum, lalu kurung buka, lalu saya blok saja ini dari D3 sampai E3 ya teman-teman ya. Lalu kita tutup kurung lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik saja ke bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini kita sudah mendapatkan hasilnya berdasarkan rumus lookup. Oke, sekian dulu video kali ini tentang bagaimana cara kita untuk menggunakan rumus VLOOKUP dan juga rumus lookup di Microsoft Excel. Apabila teman-teman ada kesulitan dalam menjalankan tutorial ini, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar. Kalau saya sempat, saya akan membantunya. Dan
Apabila teman-teman ada request untuk video-video selanjutnya, kalian juga bisa menuliskannya di kolom komentar. Kalau sempat, saya juga akan membuatkan videonya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di Edu Teknologi selanjutnya.